Kita ke informasi yang pertama, kebakaran hebat terjadi di Israel akibat serangan roket yang diluncurkan dari kelompok Hizbullah Lebanon ke Israel Utara di sebelah kota Kiryat Shmona, kawasan perbatasan Lebanon pada Selasa 3 Mei. Media Israel melaporkan beberapa orang mengalami luka ringan dan beberapa rumah terbakar akibat serangan itu. Otoritas Taman Israel sebelumnya mengatakan pada hari Senin, kebakaran akibat bom Hizbullah telah mencakup ratusan hektar. Cuaca panas dan kering juga membuat api semakin sulit dipadamkan. Petugas kepolisian mengatakan sejumlah jalan sudah ditutup dan meminta warga yang masih berada di daerah tersebut untuk keluar. Dinas Pemadam Kebakaran Nasional mengatakan petugas pemadam kebakaran beroperasi hingga larut malam di beberapa tempat, termasuk di kota Kiryat Shmona, di mana lokasi tersebut dihuni warga yang masih berusaha melindungi rumah mereka. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Hujan deras yang terus-menerus menyebabkan banjir yang meluas di negara bagian selatan Bavaria dan Baden-Württemberg, Jerman selama akhir pekan. Bahkan korban tewas akibat banjir di selatan Jerman bertambah menjadi 2 orang. Usai jasad seorang wanita yang hilang ditemukan. Kanselir Olaf Scholz mengunjungi wilayah yang dilanda banjir dan para pejabat memperingatkan bahwa permukaan air bisa terus meningkat di beberapa daerah. Banjir ini mendorong evakuasi lebih dari 600 orang dari rumah mereka. Ketinggian air di banyak wilayah telah mencapai tingkat tertinggi dalam 1 abad. Banjir menyebabkan gangguan transportasi yang luas dengan rute kereta api jarak jauh ke Munich dari utara dan barat tidak beroperasi pada hari Senin. Otoritas setempat mengumumkan 2 negara bagian di Jerman Selatan, Bavaria dan Baden-Württemberg adalah yang paling terkena dampaknya. Pada pukul 2 pagi waktu setempat pada hari Minggu 2 Mei, 10 distrik di Bavaria telah mengumumkan keadaan darurat. Dengan lebih dari 670 penduduk distrik Neuburg-Skorbernhausen dievakuasi. Kita ke informasi selanjutnya. Doni Rahayu buka suara usai mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Doni mengawalinya dengan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kepercayaannya memberikan penugasan di jabatan tersebut sejak 10 Maret 2022. Menurut Doni, penugasannya merupakan suatu kehormatan dan sebuah pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan karena menjadi bagian dari sejarah bukan hanya di Indonesia namun juga di level global. Menurut Doni, proses pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara sebagai sebuah pusat pertumbuhan baru yang sedang berjalan harus terus didukung sebagai transformasi menuju peradaban baru bangsa Indonesia yang lebih baik. Secara pribadi, ia merasa belum berbuat banyak untuk IKN. Namun demikian, Doni mengucapkan selamat bekerja kepada para pimpinan yang baru di Otorita IKN. Dalam hal ini Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala OIKN. Serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Di informasi Hot News yang terakhir, media asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Reuters misalnya memuat bagaimana pertanyaan-pertanyaan menyeruak di dalam negeri lewat artikelnya Officials Overseeing Indonesia Capital City Project Resign Raising Questions. Artikel ini menulis soal ketua dan wakil ketua badan yang mengawasi rencana ibu kota baru Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang proyek senilai 32 miliar dolar Amerika Serikat tersebut. Disebutkan Bambang Susantono merupakan mantan pejabat Bank Pembangunan Asia atau ADB dan wakilnya Doni Rahayu seorang arsitek dan mantan pengembang real estate. Reuters pun mengutip Arya Fernandes, analis Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia yang mengungkap pengunduran diri ini akan membuat masyarakat mempertanyakan proyek tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan investor bahwa tidak ada masalah. Bagaimanapun dalam akun Instagram resminya, Presiden Indonesia Joko Widodo pada Senin telah meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan proyek tersebut akan terus berlanjut.